قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قول وفعل ونيات به أستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جل وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمة بهم يغفر ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوْمَنْ كَلِمَةٍ أَدِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله
fathabbatahu wa qila udhu ma'al qaidin law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la'awdahu khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bidzalimin laqad ibtaghul fitnata min qablu wa qallabu lakal umuru hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullahi wa hum karihun wa minhum may yaqulu damnali talli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin in tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatu yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa tawallaw wa hum farihun qul law yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Taubah 40. Illa tansuruhu faqad nasarullah
Wahai Muhammad, apabila engkau tidak menolongnya, maka faqad nasrullah, maka sesungguhnya Allah yang akan menolongnya. Idh ahrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini idh huma fil ghar, ketika dia diusir dari negaranya, dari Mekah. Oleh siapa? Yang mengusir adalah orang-orang yang kafir. Thaniyatnaini idh huma fil ghar, dan keduanya antara Rasulullah dan Abu Bakar. Idhuma fil ghar, tatkala itu berada di dalam gua. Jadi tatkala hijrah mau dibunuh, Kanjeng Nabi Muhammad ahrajahu, keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah. Idh yaqulu li sahibihi, tatkala Kanjeng Nabi Muhammad, tatkala Rasulullah berkata kepada sahabatnya Abu Bakar yang waktu itu ada di gua, namanya gua Tur. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan bersedih hati, jangan takut, jangan gentar. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Dikejar, mau dibunuh, terus sembunyi di gua Tur. Fa'anzalallahu, maka Allah menurunkan sakinatahu, ketenangan di dalam dadanya Muhammad, dalam dadanya Rasulullah Muhammad, alaihi, atasnya, wa ayyadahu bijunudil, dan Allah mengirim tentara-tentaranya berupa malaikat. Lam tarauha, yang tidak ketahuan. Dikirim tentaranya untuk membantu, untuk menyelamatkan keduanya, namun mereka tidak melihatnya. Malaikat-malaikat yang banyak itu enggak dilihat, enggak kelihatan. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, sufla itu di bawah. Jadi menjadikan kalimat-kalimatnya yang kafir tadi sufla, direndahkan. Jadi ancamannya tidak berarti. Mau dibunuh, mau dicincang, mau dicegal, tidak berarti. Kata-kata orang kafir itu enggak digubris, malah dicampakkan. Wa kalimatullah hiyal ulya, namun sebaliknya kalimat-kalimatnya Allah, kalimat-kalimat jihad, kalimat-kalimat dakwah, hiyal ulya, itulah kemuliaan, tinggi, mulia itu tinggi. Itu yang diagungkan. Kalimat-kalimatnya Allah itu yang dimuliakan, diagungkan di dalam hati untuk meneguhkan imannya, untuk meneguhkan hatinya, jiwanya. Wallahu azizun hakim, sesungguhnya Allah, dan Allah itu maha aziz, maha mulia, hakim, dan bijaksana. Infiru hifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Infiru, berangkatlah kalian, ikutlah kalian berjuang, ikutlah kalian berperang, ikutlah bersama Rasulullah hijrah juga ke Madinah. Hifafan, walaupun sampean mau, wathiqalan, maupun sampai berat hati, berangkat guys.
Sampean ringan, sampean berat, berangkat. Wajahidu, dan berjihadlah kalian semua bi amwalikum, dengan harta kalian semua, wa anfusikum, dan jiwa kalian semua, fi sabilillah, di dalam jalannya Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu bagi kalian adalah yang terbaik. In kuntum ta'lamun, jikalau kalian mengetahuinya. Ini berat. Jihad itu berat. Jihad, apalagi jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri, jihad melawan hawa nafsu kita sendiri, jauh lebih besar dari perang Badar sekalipun. Makanya harus terus berjihad. Di hembusan nafas kita harus terus berjihad. Berzikir, mengingat Allah, itu salah satunya jihad kita. Bi amwalikum, apabila kita mempunyai banyak harta, apabila kita mempunyai keluasan rezeki, jihad dengan harta kita. Berinfak, sedekah, infak. Setiap kebaikan, satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah. Rezekinya akan dilancarkan oleh Allah. Hartanya yang dikeluarkan untuk fisabilillah akan dibalas 10 kebaikan, 10 rahmat dari Allah. Sehingga harta yang dikeluarkan bukan malah tambah habis, maka sebaliknya akan tambah banyak dan barokah harta kita itu. Kita berjihad dengan harta, kadang berat, kadang ringan. Berat, Pak. Kenapa kok berat? 100.000 ya, Pak. Jumatan tak taruh kotak. Kok berat tangan saya itu mau ngambil yang 100.000. Terus yang ringan 2.000. Kalau 2.000 ringan, Pak. Hifafan ringan. Kalau 100.000 fikolan, berat. Jadi kita harus keluar dari rumah, berjihad, berjihad dengan harta kita, infak di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, infak di pondok pesantren, buka dompetnya. Lihat isinya dompetnya itu. Perih, Pak. Kenapa? Gak ono isinya, Pak. Kayak ngupas berambang nih, namanya berambang abang. Perih. Lihat isi dompet gak ada belas. Bismillah. Kalau sampean ada banyak harta, ada keluasan rezeki, ada 100 ribuan 5, ada 50 ribuan 10, 1 juta ya. Ada 5 ribuan 5, 25. Ada 2 ada 2 ribuan 10. Ambil yang lecek lagi ya. Gak apa-apa yang lecek, tapi 100.000 gak masalah, bagus. Tatkala kita dihadapkan dalam jihad harta, tatkala kita suruh memilih antara yang terbesar dengan yang terkecil, barulah ketahuan di situ jiwa kita. Apa jiwa kita itu besar atau jiwa kita itu kerdil. Kalau kita memandang harta itu lebih besar dari jiwa kita, berarti kita itu kerdil. Namun apabila sebaliknya memandang harta itu jauh lebih kecil dari kita, berarti jiwa kita itu besar. Itu tok patokannya, kuncinya itu tok. Tatkala kita ringan, tatkala kita ikhlas memberi yang terbaik, kata Allah suruh infak yang terbaik dengan harta kita. Tatkala kita berinfak 100.000 setiap Jumatan dan itu terasa ringan di hati kita,
berarti jiwa kita itu besar di hadapan Allah. Berarti kalau jiwa kita besar, menandakan bahwa kita termasuk orang yang besar dan berpikiran besar. Namun apabila sebaliknya, kita berat mengeluarkan harta yang besar, ringan mengeluarkan harta yang kecil, padahal kita ada, menandakan bahwa jiwa kita termasuk jiwa yang kerdil dan berpikirnya pun kecil, menandakan bahwa jiwa kita juga kerdil. Wa anfusikum, dan jiwa kita juga harus kita jihati. Kita harus berjihad dengan jiwa kita, dengan batin kita harus berjihad. Misalkan di dalam jiwa kita kebanyakan sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang buruk, kita harus jihad. Apabila kita seorang pemarah, kita harus jihad supaya kita menjadi orang yang sabar. Apabila jiwa kita pesimis, kita harus berjihad supaya kita mempunyai jiwa yang optimis. Misalkan jiwa kita selalu suudzon sama orang, berburuk sangka sama orang, kita harus berjihad supaya jiwa kita selalu husnudzon, selalu berprasangka baik sama orang. Jadi kita wajahidu, kita harus berjihad bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Kita harus berjihad dengan harta kita, dengan jiwa kita di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum khairul lakum. Hal yang demikian itu, jihad yang seperti itu dengan harta dan jiwa kalian semua, khairul lakum, itu lebih baik, terbaik, sangat baik, in kuntum ta'lamun, jikalau kalian semua mengetahuinya. Jadi kita kalau mau berjihad, jangan separuh-separuh, lahir batin kita harus berjihad. Kita mengatakan sama fakir miskin, duh kasihan orang itu, kasihan kayaknya nggak makan 1 minggu. Namun tangan kita berat untuk mengulurkan tangannya untuk memberikan sesuap nasi, mengulurkan tangannya berat untuk memberikan uang 100.000. Bullshit, omong kosong, mengatakan kasihan sama orang, mengatakan iba sama orang, tapi kita tidak pernah mengulurkan tangan kita memberikan sesuap nasi ataupun harta kepada orang fakir miskin yang kelaparan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk orang-orang yang mendustakan agama, munafik. Kalau kita tidak pernah memberi makan fakir miskin, termasuk orang yang mendustakan agama. Di surat Al-Ma'un, di mana surat Al-Ma'un? Mana? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jadi orang-orang pendusta agama, satu, tidak pernah mengasihi, menyayangi anak-anak yatim, tidak pernah memberi makan fakir miskin, dan kalau dia sholat, kalau dia ibadah bukan lillahi ta'ala, tapi karena riya, karena juga dia itu lalai, ibadahnya lompat-lompat, ibadahnya enggak sergap,
Zuhur sholat, asar enggak sholat. Kadang 1 minggu 1 kali Jumatan tok. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kita apabila tidak semangat dalam ibadah, walaupun kita sergap ibadahnya, namun tidak semangat, kita itu termasuk juga orang munafik. Tidak semangat ini. Tidak semangat ini. Tidak semangat dalam sholat berjamaah, kita termasuk orang munafik. Karena yang Allah lihat bukan cuma zahir kita, namun yang Allah lihat adalah hati kita, kerentak hati kita dan perbuatan kita. Jadi kalau kita berjihad harus sungguh-sungguh dengan harta kita, dengan jiwa kita, niatkan fi sabilillah, niatkan di jalan Allah, agar kita mendapatkan ketenangan. Fa anzalallahu sakinatahu, akan Allah menurunkan bagi kita sakinah, ketenangan, jiwa yang tenang. Karena hanya jiwa yang tenang besok yang akan dipanggil oleh Allah tatkala sudah meninggal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hanya orang-orang yang jiwanya tenang yang akan dipanggil oleh Allah. Irji'i rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu dengan rasa ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah kalian ke dalam golongan-golongan ahli ibadah, ahli taat kepada Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah bersama-sama ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah ridho, berarti kita mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau kita sudah ridho, Allah juga meridai, berarti kita mendapatkan rahmat dari Allah. Kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli ibadah, yang sergap ibadahnya, yang semangat dalam ibadahnya. Dia betul-betul berjihad sungguh-sungguh dengan nafsinya, dengan anfusikum, dengan jiwanya, semangat dari dalam. Wadkhuli jannati, dan bersama-sama akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surganya, hasilah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya